Proses evakuasi pasca bencana banjir bandang di Garut, Jawa Barat terus dilakukan. Sementara itu, 27 korban tewas yang telah dievakuasi sudah berhasil diidentifikasi. Kita akan bergabung dengan reporter Tezar Aditya bersama juru kamera Tengku Zulfan dan David Sibarani di Garut, Jawa Barat. Ya, Tezar, bagaimana proses evakuasi hingga saat ini? Eliza, proses pencarian dan juga proses evakuasi masih berlangsung hingga hari ini, yang kita tahu bersama bahwa ini dilakukan oleh tim SAR gabungan baik dari unsur TNI, Polri, Basarnas, BPBD, BNPB, dan juga para relawan. PMI juga tadi terlihat ikut terjun langsung ke lapangan untuk melakukan evakuasi, dan fokus hari ini seperti kemarin memang masih mencari korban yang hilang, dan selain itu juga mengeruk lumpur-lumpur yang ada di pemukiman warga. Eliza, seperti terlihat di belakang saya, memang lumpur tampaknya ini masih tumpukan endapan lumpur. Eliza, ini masih sekitar puluhan sentimeter, tebal sekali. Eliza, memang agak sulit untuk berjalan masuk ke sini tanpa sepatu boot, begitu Eliza. Kemudian juga titik fokus pencarian dan pencarian korban hilang, maksud kami, ini masih di 3 titik yang seperti kemarin Eliza, selain di Cimacan, kemudian juga di kawasan Lapang Paris. Ini juga dilakukan di sepanjang bantaran Sungai Cimanuk 40 km menuju Wado, perbatasan Sumedang. Hal ini mengingat memang 2 hari lalu ditemukan jenazah yang beralamat di Garut, namun jenazahnya ditemukan 40 km atau di Wado. Dan kemarin juga Eliza, dari 5 jenazah yang kemarin ditemukan dengan alamat yang sama, tinggal di kawasan yang sama, yakni kawasan Lapang Paris. Namun penemuan jenazah ini ditemukan di tempat yang berbeda-beda. Ini dikarenakan memang jenazah terbawa arus. Selain itu memang hari ini tim SAR gabungan dari mulai TNI, Polri ini terus melakukan evakuasi dan juga pencarian korban selain di bantaran sungai. Tentunya mereka juga tadi sudah mulai menyisir rumah-rumah warga yang ada di belakang saya ini, Eliza. Ini untuk memastikan apakah kemudian masih ada jenazah yang ada di dalam rumah atau terjebak di dalam rumah, begitu Eliza. Karena memang kemarin Eliza sempat ditemukan jenazah yang berada di endapan lumpur. Ini saking tebalnya bisa kita bayangkan bahwa jenazah berada di bawah endapan lumpur. Dan selain itu memang dari pagi tadi warga juga sudah mulai berdatangan ke rumah-rumah mereka yang dilanda banjir bandang kemarin ini untuk mengamankan sejumlah barang-barang mereka yang mungkin masih bisa diselamatkan. Dan ini berlangsung memang sejak tadi pagi, dan nanti menjelang sore hari biasanya mereka akan kembali ke tempat pengungsian. Sementara itu, ini juga data dari tim DVI, memang hingga siang ini jenazah yang berhasil dievakuasi sama seperti malam kemarin, yakni 27 orang, dan semua jenazah sudah berhasil diidentifikasi dan juga sudah dibawa oleh pihak keluarga. Eliza, Cimacan ini merupakan salah satu daerah paling terdampak, di mana bisa saya gambarkan bahwa sebelumnya di sini ini merupakan pemukiman warga, dan saat ini terlihat bahwa hanya ada pondasinya. Sebagian dari rumah-rumah yang semi permanen, begitu Eliza, ini hanya tinggal puing-puingnya. Dan ini juga jika kita melihat ke atap rumah, ini terlihat bahwa ketinggian air pada saat banjir bandang ini bisa mencapai 2 hingga 3 km, sehingga kemudian banyak sekali pada saat itu Eliza, warga yang menyelamatkan diri dengan cara naik ke atas plafon rumah, kemudian baru keluar lewat genteng. Sementara itu memang ini yang disayangkan adalah bagi mereka yang rumahnya semi permanen, karena tidak kuat menahan arus, rumah dan orangnya Eliza terbawa hanyut, dan beberapa di antara mereka hingga kini belum ditemukan. Eliza, kembali ke Anda. Iya, Teza, namun seperti apa sebenarnya kondisi korban baik yang masih berada di rumah sakit maupun yang saat ini tinggal di pengungsian? Eliza, untuk yang di pengungsian saat ini memang pusat pengungsian sendiri berada di markas Korem 062, itu dijadikan pusat pengungsian, dan data yang kami dapat terakhir kali ada 140 pengungsi di sana dari berbagai titik terdampak, selain dari Cimacan, dari Lapang Paris, kemudian juga dari beberapa titik di bantaran Sungai Cimanuk yang juga terkena banjir bandang, Eliza. Dan dari 140 ini 18 diantaranya merupakan balita dan 15 diantaranya adalah anak kecil berusia 6 hingga 10 tahun. Hampir semua kebutuhan dasar sudah dipenuhi di tempat pengungsian di Korem 062, dari mulai makanan ringan, kemudian juga pakaian layak pakai juga sudah terpenuhi, bahkan kebutuhan-kebutuhan khusus seperti misalnya pembalut wanita, kemudian juga popok dan juga makanan bayi juga sudah terpenuhi. Namun sekali lagi Eliza, bahwa banyak anak
usia sekolah Eliza yang masih membutuhkan seragam dan juga buku-buku mereka ketika nanti mereka mulai kembali proses belajar mengajar. Sementara itu Eliza, untuk korban luka yang seperti kita tahu bahwa ketika banjir bandang terjadi, ini ada 4 korban luka berat dan juga 27 korban luka ringan. Tadi kami sempat mengunjungi Rumah Sakit TNI AD Guntur. Ini yang menjadi pusat penyelamatan, identifikasi dan juga perawatan korban selamat. Ini saat ini ada 12 korban lagi yang masih dirawat, 2 diantaranya adalah korban luka berat. Sementara bagi mereka yang sudah dapat pulang, tapi rumah mereka kemudian rusak parah atau terbawa arus begitu Eliza, dan saat ini tidak memiliki tempat tinggal, mereka akan ditempatkan sementara di tempat pengungsian. Ini sambil menunggu bantuan dari pemerintah setempat.